Tapi ya Cuplikan PowerPoint perempuan itu tidak episode bisa kali mengenali ini. tubuhnya bukan juga karena salah dia ya, Mm-mm. tapi itu karena secara sistem terkonstruksi bahwa perempuan itu bahkan tidak sempat untuk tahu apa yang saya inginkan. Jadi kayak pasien-pasienku tuh ibu hamil gimana Bu? Ada keluhan atau tidak? Ada hal-hal yang dirasa tidak enak? Enggak, aman-aman. Oke, pas saya tanya gimana Bu tidur malam? Oh iya, kalau malam saya tuh kebangun, bolak-balik pipis. Itu kan masalah sebetulnya. Seperti kehamilan rentang 20-35 tahun kan sekarang kalau kita lihat angka kematian ibu juga banyak di rentang itu ya. Kalau berpikir kritis kok bisa kan ini kan Padahal direkomendasikan. yang direkomendasikan usia harusnya aman, tapi kenapa nggak aman? Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, kita ketemu lagi di podcast Power Puan bareng aku Dede, dan hari ini aku sudah ditemani sama narasumber yang pastinya oke banget, super keren, berpengalaman. Sudah ada Kak Mitra Kadarsi. Nah Sobat Puan, Kak Mitra ini adalah seorang praktisi, seorang bidan, dan juga health system specialist. Nah kira-kira kita mau ngobrolin apa nih? Kalau sudah ada Kak Mitra di sini. Ya, Apa nih Kak? Pokoknya yang berhubungan sama bidan lah ya. Berhubungan sama bidan. Oke, kalau gitu kita kan sekarang lagi sering banget denger soal kesehatan ibu dan anak Kak. Ini lagi hits banget nih. Kayaknya dari kemarin pemilu udah banyak dibahas. Mungkin kita bisa ngobrol itu kali ya Kak? Iya. Boleh. Itu bidan banget itu. Bidan banget ya. Sudah sangat bidan gitu. Iya. Nah, mungkin kita bisa ini kali ya, ngobrolin soal persiapan-persiapan mungkin Kak. Sebenarnya kalau ingin menjadi ibu gitu, atau mungkin Sobat Puan di rumah berencana untuk menjadi seorang ibu, kira-kira persiapannya banyak nggak sih Kak? Dan apa aja? Ya, banyak banget ya. Kalau mau jadi ibu, kalau kita bicara jadi ibu tuh artinya ada komitmen banyak nih, bukan hanya komitmen ke dirinya sendiri, belum lagi komitmen sama pasangannya, Betul. belum lagi komitmen sama yang anak yang dilahirkan. Kan anak yang dilahirkan nggak bisa sehari 2 hari aja kan tuh, itu udah komitmen seumur hidup sampai anaknya bisa independen ya gitu, atau bahkan kalau anaknya dependen terus ya itu juga jadi komitmen. Terus kemudian juga komitmen dengan situasi dan kondisi ya. Karena kan pas sudah punya anak, kemudian bagaimana dia harus memikirkan banyak hal, dan pada saat situasi dan kondisinya itu tidak mendukung, dia harus adjust ya. Misalnya dia melahirkan anak dengan disabilitas, nah itu bagaimana gitu. Jadi komitmennya banyak dan persiapannya banyak buat perempuan. Terlebih kalau perempuan itu single mother, gitu. Betul. Jadi itu akan lebih banyak lagi. Jangankan yang single mother, yang punya pasangan yang benar-benar nemenin aja, belum tentu dia bantu untuk ngurusin anak ya, gitu. Mungkin hanya ngerasa, oh saya kan udah cari duit ya, urusan anak itu menjadi urusan domestik. Karena kan di budaya kita juga masih dianggap ngurus anak itu adalah urusan domestik ya, padahal itu ngurus anak bukan masalah domestik atau non domestik gitu. Tapi bareng-bareng gitu. Bareng-bareng kan? Tanggung jawab bersama gitu kan. Jadi sebetulnya tadi ya kayaknya kita perlu support system gitu ya Kak. Yang paling penting banget ketika kita mau jadi seorang ibu gitu kan. Dan support system itu kan juga dibangun pemahamannya nggak cuma di kita, tapi juga di sekeliling gitu ya. Sebetulnya ada satu hal yang paling penting, bagaimana perempuan itu mengenali ketubuhannya sih. Ini sesuatu hal yang sebetulnya lost. Jadi tadi kan Kak Dede udah ngomong di depan, itu hits banget KIA ya. Jadi kayak banget. Karena kesehatan ibu dan anak itu kan relate dengan kematian ibu jadinya kan. Betul. Dan kematian bayi yang itu dari zaman bahla gitu, kayak sampai sekarang kayaknya masalahnya sama aja nih, nggak beres-beres gitu. Ada perubahan. Iya, padahal gitu. Indonesia kan lebih maju ya. Ya kita anggap itu data itu tinggi karena pendataan lebih baik. Tapi ada satu hal yang menurut saya sebagai bidan, ini
pandangan pribadi ya, gitu bahwa ada satu hal yang sebetulnya miss, bagaimana sistem di negara ini untuk membantu perempuan mengenali ketubuhannya, mengenali ketubuhannya dan memberikan kemampuan kepada perempuan untuk klaim hak-haknya. Itu menjadi penting sekali, kemampuan dan perlindungannya untuk mengklaiming hak-haknya. Kenapa? Karena perempuan itu banyak tidak mengenali tubuhnya sendiri. Kalau kita bareng-bareng aja ngobrol, gimana pola menstruasi kalian, misalnya kita berlima lah ngobrol nih sama teman-teman gitu ya. Ada yang nggak tahu lah gitu, beda-beda dan atau mereka juga nggak tahu kapan, ya udah pokoknya sekitar tanggal sekian gitu. Tapi ada orang yang bisa cerita detail. Ini kalau aku mau menstruasi nih ya, seminggu sebelumnya tuh pasti nggak enak badan, misalnya gitu. Itu orang yang betul-betul paham tubuhnya dan apa yang diperlukan saat terjadi perubahan-perubahan itu dia paham dan dia tahu bagaimana membuat dirinya nyaman. Nah itu yang yang menurutku adalah salah satu hal yang menjadi penting untuk mempersiapkan diri dengan mengenali diri sendiri dan ketubuhan. Bagaimana kemudian tubuh ini berespons terhadap segala hal, termasuk kalau kita bicara tubuh kan berarti secara fisik, kita mengenali psikologis kita, mengenali batasan emosi kita, mengenali fisik kita, bagaimana sih fisik dan spiritual kita tuh seperti apa. Jadi karena kan ada bio, fisik, psiko, sosial dan spiritual. Nah itu perempuan perlu mengenali sehingga dia bisa mengukur kemampuannya ke depan seperti apa. Nah itu menjadi penting banget sih sebetulnya. Jadi persiapan pertama itu mengenali diri sendiri dulu deh. Menyelami diri sendiri, baru kemudian ayo ambil keputusan mau, jangan kan jadi ibu ya, mau menikah, komitmen sama orang jangka panjang nih, anak orang gitu kan, terus kemudian udah komitmen, terus kemudian berkomitmen untuk punya anak. Nah itu jadi porosnya sebetulnya bagaimana memampukan perempuan ya. Iya. Jadi cukup panjang juga ya, dan yang penting tadi ya mengenali tubuh sendiri itu tadi. Itu kenapa sebetulnya nggak apa-apa ya Kak kalau kita perempuan itu ketika mau menstruasi atau setelah itu punya perasaan-perasaan yang kadang ada yang PMS-nya tuh kayak emosi Kak, atau ada yang sampai sakit pinggang, atau hari pertama itu menyadari nggak boleh kemana-mana karena akan sangat drain emosinya dan juga energinya gitu. Dan sebetulnya itu nggak apa-apa kan, karena biasanya tuh banyak di ini loh Kak, dibully atau di stigma gitu. Lemah gitu. Iya, lemah gitu kan. Itu buat kaum lemah. Lebay banget nih, ini cuma mentang-mentang lagi mens jadinya boleh marah-marah, jadinya boleh ini gitu. Jadi banyak dibully gitu. Dan banyak juga mereka nggak paham juga kan perempuan itu gitu. Dia juga nggak bisa menjelaskan nih, kayaknya mau ngomel terus gitu. Pada saat dia mengenali tubuhnya kan akhirnya ada yang, aku udah mulai mau transisi nih, better nggak ketemu banyak orang daripada bikin mood diri sendiri rusak, terus orang lain juga nggak terima gitu. Jadi sebetulnya, dan setiap perempuan itu unik. Kalau bidan itu secara filosofi ya memandang bahwa setiap perempuan itu unik. Jadi kita mungkin punya standar operasional untuk tata laksana medis, kebidanan, tapi kita tidak bisa memukul rata setiap perempuan gitu. Jadi yang tadi Kak Dede sampaikan ya, orang akan merasa berbeda-beda. Ada yang mau menstruasi responsnya lebih ke fisik, ada yang lebih ke psikologisnya, atau emosionalnya, atau ya ada yang biasa-biasa aja, nggak ada respon apapun. Tapi yang paling penting teman-teman perempuan perlu mengenali ketubuhannya, dan itu adalah hormonal yang memang tidak bisa kita kontrol gitu. Itu tapi pada saat kita mengenali tubuh kita, maka kita bisa merencanakan nih gitu, terus bisa mencari jalan keluarnya. Karena kan sebenarnya dia juga nggak enak. Kalau yang teman-teman yang ngerasa nggak enak, apalagi yang iya. Jadi kalau seandainya dunia ini comprehensive sexual education-nya oke, mungkin temannya bilang, sebentar, dirimu sekarang
kenapa sih marah-marah gitu. Udah mau masuk fase-fase ini. Gitu. Jadi diingetin. Iya. Nih. Jadi akhirnya sama-sama mengingatkan tuh kalau apalagi punya teman deket ya gitu. Jadi sebagai perempuan mungkin bisa lebih merasa apa yang dirasakan oleh tubuh dan juga mungkin sebagai support system untuk perempuan lain juga. Iya, betul. Ini bener beda-beda. Soalnya aku kalau mens juga biasanya diare, Kak. Oh, iya. Itu jadi kalau aku setiap bulan itu udah masa-masa, oh ini aku diare nih, aku udah mau mens berarti. Mendekati ya. Iya. Nah, itu berarti Dede udah ngerti udah tuh. Ngerti. Udah cukup kayak gini nih mau mens. Jadi nggak panik kan. Aduh diare nih, cari obat padahal nggak ada hubungannya gitu. Padahal kayaknya mungkin badanku nervous aja karena mau menstruasi mungkin. Tapi ya perempuan itu tidak bisa mengenali tubuhnya bukan juga karena salah dia ya. Tapi itu karena secara sistem terkonstruksi bahwa perempuan itu bahkan tidak sempat untuk tahu apa yang saya inginkan. Jadi kayak pasien-pasienku tuh ibu hamil gimana Bu? Ada keluhan atau tidak? Ada hal-hal yang dirasa tidak enak? Enggak, aman-aman. Oke, pas saya tanya gimana Bu tidur malam? Oh iya, kalau malam saya tuh kebangun, bolak-balik pipis, itu kan masalah sebetulnya. Dia nggak bisa tidur. Itu tidak dianggap masalah sama perempuan tersebut. Kenapa? Karena secara konstruksi ya itu nasib jadi ibu hamil. Kalau hamilnya udah gede, bolak-balik ke toilet, pipis gitu. Wajar. Padahal itu nggak wajar. Itulah yang bikin cikal bakal anemia. Dia nggak dapet tidur yang nyenyak, oksigenisasi di dalam tubuhnya tidak baik. Akhirnya badannya nggak enak, nafsu makan turun, ya rentetannya kemana-mana gitu. Padahal sesimpel ibu hamil perlu mendapatkan tidur yang nyaman. Iya, nah betul. Itu tapi secara konstruksi ya itu nasib gitu kan. Nah itu wajar. Juga kan komitmen tuh ya, komitmen nanti pas mau jadi ibu hamil, ini mau jadi ibunya seperti apa nih, mau dia yang bawa bayinya, bawa kehamilannya, atau dia mau adopt. Kan itu kan ada macam-macam ya. Jadi ibu itu nggak selalu melulu kita bicara biologically mother gitu. Dan sama kan gitu. Sama perjuangannya dan komitmennya gitu. Iya sama. Jadi nggak bisa dibilang oh aku kan melahirkan loh. Jadi aku lebih jadi ibu. Aku enggak. Lebih jadi perempuan. Iya, karena proses adopsi kamu yang hanya adopsi. Betul. Misalnya. Karena proses adopsi itu juga painful. Apalagi di Indonesia kita bisa lihat lah ya, itu aturannya banyak banget. Tapi padahal anak-anak yang nggak punya orang tua tuh banyak gitu. Ya. Jadi harusnya diapresiasi orang-orang yang mau mengadopsi dan bagaimana juga konstruksi menjadi orang tua itu punya anak itu harus dengan pasangan ya. Gitu. Single father mau adopsi juga nggak boleh gitu. Padahal kita sudah bisa lihat bahwa baik itu ada ibu atau ada bapak tidak menjamin anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik kan gitu. Iya, betul. Nah tadi Kak Mitra udah ngomongin soal ini nih dampak-dampak tadi ibu hamil ada anemia gitu kan. Mungkin kalau kita lebih mengenal tubuh kita gitu kan, nanti akhirnya kita juga bisa melakukan pencegahan itu nggak sih Kak? Jadi menurut Kak Mitra sebetulnya seperti apa yang harus dilakukan ketika untuk mencegah adanya kehamilan-kehamilan yang beresiko tadi. Mungkin tadi ada anemia, mungkin akan ada dampak-dampak lain misalnya keguguran atau Iya, jadi ya itu balik lagi kembali ke perencanaan jadi ibu. Jadi perencanaan jadi ibu ini kita dalam konteks karena kan menjadi ibu nggak mungkin karena perempuan sendiri ya, pasti ada pemilik sperma ya gitu. Itu jadi menjadi ibu itu juga perlu melihat pasangannya gimana sih gitu, support system apakah dia akan menjadi good father, itu juga perlu dipikirkan gitu. Terus kemudian apakah dia bisa menjadi support system yang committed, karena once dia nggak committed nih bercerai nih atau ditinggal bye-bye gitu, mending dicerain jelas ya, ditinggal bye-bye gitu, terus gimana dia sanggup nggak? Apakah menjadi ibu ini keinginanku atau keinginan orang banyak? Karena kan dengan konstruksi budaya dan sosial yang ada kan sebetulnya perempuan tuh kalau ditanya lagi kenapa hamil ya itu tuh mertua gue minta atau ditanya kapan nambah anak, kapan nambah anak gitu. Baru nikah udah ditanya kapan punya anak gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi itu juga perlu bagaimana perlu melihat lingkungan sekitar
Yang paling utama yang terdekat dulu nih. Orang-orang terdekat itu yang inti seperti suami, pasangan atau keluarga inti, itu yang bagaimana nih support sistemnya. Terus dilihat kemampuan dia sebagai perempuan, bagaimana ini yang di dunia yang ideal, yang perempuannya empowered ya gitu. Apa yang benar-benar mengenali ketubuhannya, which is itu sekarang jauh banget. Dan kemudian bagaimana dia mengukur kemampuannya dia. Nanti kalau punya anak, kemudian dia pengennya hamil, melahirkan dari rahimnya sendiri, artinya dalam proses kehamilan itu ada proses yang luar biasa. Dia mulai hamil, happy nih ya di awal, tapi once dia bertumbuh, berkembang dengan perubahan hormonal dan organ tubuh yang kemudian berkembang, jantung dan sebagainya, itu kemudian bisa mengubah banyak hal. Nah itu apakah dia siap tuh, karena dan pada saat itu adalah pada saat ya tidak bisa dibilang vulnerable juga ya, tapi karena kalau dibilang vulnerable seakan-akan lemah gitu, padahal sebenarnya perempuan hamil itu manusia paling kuat ya gitu, apalagi sampai melahirkan, tapi bahwa dia di situ ada kerentanan baik secara fisik, psikologis, emosional. Nah di situ perempuan sangat-sangat membutuhkan support system. Nah apakah dalam keadaan tersebut perempuan tersebut ada support system yang baik? Ekonomi juga penting kan, karena untuk daya beli mengakses layanan kesehatan gitu. Bagaimana layanan kesehatannya sehingga nanti jika terjadi risiko-risiko itu dia mampu untuk mengakses gitu, mampu untuk membayar layanan kesehatan. Karena di kita itu kan dianggap hamil itu ya udah hamil gitu, nikah hamil bye gitu ya. Beda sama orang yang sudah memahami, dia akan lebih banyak pertimbangan. Nah, di dalam kehamilan itu tadi contohnya misalnya dia kurang tidur, kemudian dianggap itu sepele, padahal itu adalah cikal bakal anemia. Bisa jadi kemudian di dalam ada sebuah suku juga di Indonesia yang perempuannya makannya terakhir. Nah, gimana nih kalau dia lagi hamil diperlakukan seperti itu? Kan mau dikasih obat dari bidan nih, program pemerintah, mau dikasih obat anemia sebagus apapun, kalau kemudian dia nutrisinya nggak baik, tidurnya nggak oke, yang nggak akan memperbaiki anemianya, itu nggak akan jadi tidak akan berfungsi jadinya gitu. Nah pada saat ini gimana nih? Jadi itu lingkungan yang lebih luas kan gitu. Nah tapi banyak perempuan nggak memahami bahwa dia tuh sebetulnya dalam kondisi yang tidak di lingkungan yang tidak suportif. Tapi dia hanya berpikir, oh ya hamil punya anak, everyone's happy. Jadi ku jalanin aja gitu. Nah itu makanya banyak sebetulnya perempuan mungkin nggak kepikiran untuk bersiap ya. Paling mikirnya punya duit, oke. Yang paling gampang diukur kan itu kan, punya uang, bisa nih sekarang kerja, bisa bayar, terus dapat asuransi kantor, aman lah gitu. Tapi sebetulnya ekonomi itu hanya one piece of support system ya gitu. Masih banyak support system lain dan pemahaman lain yang tadi ketubuhan itu yang perlu disiapkan gitu. Dan itu nggak bisa jalan cuma satu aja. Gak bisa. Misalnya cuma ekonomi aja yang siap, tapi ternyata mental dan fisik enggak, itu juga nggak bisa, atau sosial gitu. Jadi semuanya berbarengan gitu ya. Tadi betul. Ya ada fisik, mental, ekonomi dan juga secara sosial itu sendiri kan. Aku tadi jadi pengen tahu tuh soal suku di Indonesia yang perempuannya harus dikasih makannya terakhir gitu. Padahal misalnya meskipun kondisinya hamil. Iya, karena kan ujungnya perempuan gitu. Jadi nanti dan biasanya ibu paling terakhir tuh, nanti anak-anak. Kan biasa ibu kan pasti duluin anak-anaknya ya. Itu kalau nggak salah di daerah Sulawesi kalau nggak salah gitu. Tapi yang menyiapkan ibunya. Iya, tentu dong. Dia yang siapin tapi dapat yang terakhir ya. Gitu. Jadi ya, tapi kita bisa itu salah satu bagian dari kebudayaan ya, yang di situ perlu di situ perlu kehadiran pemerintah dengan turunan tenaga kesehatannya untuk mengedukasi. Jadi kalau mau mengentaskan dari sisi itu memang itu udah budaya ya. Kalau budaya juga
Itu kan Susah ya. interpretasi ya, bisa jadi sebetulnya maksudnya nggak seperti itu Iya, gitu. iya. Nah, balik lagi kalau ke ke persiapan tadi ya itu tadi. Jadi secara psikologis, emosional, fisik dan juga ada support system itu menjadi penting. Bagaimana kemampuan dia untuk mengakses kesehatan, layanan kesehatan itu menjadi penting. Bagaimana kemudian keluarganya akan mensupport dia. Kalau nih dia tahu keluarganya nggak mensupport, suaminya juga nggak mensupport, tapi dia mau, itu pasti aman karena perempuan itu bisa ngukur kemampuannya. Dia tahu aku mampu, aku bisa menghadapi ini, ya maka itu nggak apa-apa juga gitu. Kan kembali lagi kita porosnya bagaimana perempuan mampu menjalani itu gitu. Terus kemudian ya tadi lingkungan support system. Kalau dia misalnya cuma berdua doang dengan keterbatasan ekonomi, terus nanti kalau yang satu kerja, yang satu harus resign gitu. Nah itu sanggup nggak gitu? Coba Cuma dihitung-hitung satu deh gitu. gitu kan. Dan akan sering banyak perempuan kemudian yang mengalah untuk resign karena tidak ada mbaknya yang bantu atau keluarganya gitu. Nah itu yang kemudian akhirnya jadi lingkaran ya. Istrinya resign, akhirnya ada ketimpangan kebutuhan di ekonomi yang mungkin kalau misalnya suaminya ngerasa yakin gitu, terus 6 bulan kemudian di layoff, terus mau gimana? Nah itu kan juga hal-hal yang penting ya untuk kita juga tidak bisa melihat dalam persiapan itu, tidak melihat kita di present time atau di saat ini, tapi juga untuk jangka waktu yang panjang. Ingat, punya anak keluar, maka at least banget mungkin dia sampai selesai kuliah ya. Kalau di kita kan sampai selesai kuliah tuh harus ready orang tua untuk atau merencanakan punya anak memang untuk bikin kesebelasan aja gitu, sekolah SD udah selesai. Ya itu kan juga perlu dipertimbangkan ya gitu. Bahkan sekarang masuk TK aja mahal. Betul. Masuk SD ya mungkin sekolahnya gratis, tapi kan ada transport, ada makan, ada kebutuhan lain-lainnya, dan itu juga perlu dipikirkan sih gitu. Menjadi ibu kan is the whole thing, nggak hanya hamil, melahirkan, membesarkan anak, atau nggak hanya proses adopsi saja kalau dia tidak biological mom ya, terus kemudian punya anak lucu-lucu gitu. Enggak, tapi kan bagaimana memenuhi kebutuhan biopsikologisnya dirinya sendiri dan anaknya di tumbuh kembang anaknya. Aku pernah baca juga nih di Twitter, salah satu akun pernah, tapi aku lupa ya ininya akunnya apa. Dia praktisi juga dokter, dia bilang kalau punya anak itu yang paling murah adalah melahirkan. Itu hal yang paling murah itu melahirkan. Jadi karena punya anak itu mahal gitu loh. Yang paling murah itu cuma melahirkannya doang. Karena setelah melahirkan itu banyak sekali biaya-biaya lain yang harus disiapkan. Itu kenapa tadi punya anak itu perlu persiapan. Nggak cuma bilang banyak anak, banyak rezeki gitu, tapi juga lupa persiapannya gitu. Lupa gimana kita membesarkan itu tadi soal komitmen seumur hidup. Betul. Ya kayak lahir nggak ada duit ya, minjem gampang lah gitu, masih affordable, tapi after that mau ngapain? Pas lagi hamil mungkin istri minta apa bisa dikasih lah ya gitu, tapi atau ada komplikasi apa masih bisa dicari, tapi once sudah lahir ya kalau syukur-syukur kalau bayi yang dilahirkan itu memang manusia pada umumnya gitu ya. Tapi bagaimana kalau dia dengan keterbatasan gitu, di disability gitu. Nah itu kan juga butuh effort ya gitu. Makanya kemudian perlu dipikirkan screening dan deteksinya. Jadi ini salah satu juga kalau dari sisi kesehatan akan baik dan idealnya itu sebelum hamil, menjadi ibu, menjadi bapak itu perlu memikirkan tadi kan biofisik, psikososialnya, terus kemudian support sistemnya, keuangannya bagaimana. Nah setelah itu dari sisi fisik itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah itu kan perlu screening deteksi diri. Betul. Gitu. Bahkan kan sebelum hamil, sebelum menikah kan kalau kita udah ada program ya yang tadinya bagaimana screening deteksi dini. Kalau misalnya dia suaminya HIV kan kita kalau misalnya nggak tahu kan nanti kebablasan nih.
gitu. Jadi jadi bahkan menjadi seorang ibu juga harus dicek dulu nih secara fisiknya dari sisi kesehatan, dicek, terus kemudian persiapan kalau dia misalnya anemia dia perbaiki dulu anemianya gitu kan, sehingga pada saat dia proses transisinya menjadi lebih baik gitu pas hamilnya itu harapannya ini yang hamilnya bisa terjaga. Dari sisi suaminya, dari sisi laki-laki yang biasa begadang, yang biasa minum kopi sampai 15 gelas atau terus ngerokoknya bisa berbungkus-bungkus gitu ya, udah kayak Sepur Express nyambung lagi gitu kan. Nah, itu juga perlu perbaikan karena kan kehamilan itu terjadi karena dua hal ya, sperma dan telur. Dan betul. Sperma itu kan membawa kromosom juga, membawa gen-gen yang akan nanti kemudian itu dibawa menjadi satu antara perempuan dan laki, menjadi satu, terus dia akan berkembang menjadi embrio, janin, dan dia akan lahir sebagai bayi, sebagai anak yang mereka sebetulnya membawa perpaduan sama gitu, gen antara ibu dengan bapak gitu. Jadi jangan lupa ya, apapun yang terjadi gitu. Perempuan tuh cuma ngasih tumpangan rahim, tapi karena kelihatan, jadi kadang-kadang tuh perempuannya yang disalah-salahin gitu. Kenapa sih kamu nggak ngurusin kehamilanmu gitu? Padahal ya mohon maaf, di situ kan juga nyumbang gen ya gitu. Jadi itu juga perlu dipahami dengan baik bahwa persiapan itu jangan pada ibunya. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu dari spermanya yang tersiksa tuh perempuannya gitu. Misalnya keguguran. Nah itu dia tadi. Keguguran kan itu kan udah red flag sebetulnya. Keguguran, dia terjadi keguguran. Tapi kan di masyarakat umumnya gampang keguguran, nanti hamil lagi. Jangan kan itulah nakes, beberapa juga masih ada mikir gitu, udah gampang Bu, ini buktinya ibu hamil kan, nanti bisa hamil lagi. Padahal sebenarnya keguguran itu red flag, ada problem di mana nih? Apakah dari sisi metabolisme tubuh ibu yang tidak bisa menerima kehamilan, ataukah mungkin dari sperma, si pembawa sperma ini gitu. Nah itu yang perlu dipahami, mungkin spermanya kurang baik, ketemunya kapan, terus sehingga terjadi dia tidak bisa bertumbuh berkembang, atau kemudian sebetulnya ada penyakit yang sedang diderita yang tidak ketahuan. Nah itu kan perlu di cross check ya. Jadi gagal di kehamilan pertama itu perlu di screening dengan baik, terus kemudian supaya berikutnya perempuan tidak mengalami hal dan kedukaan yang berat seperti itu gitu. Nah itu juga menjadi penting. Makanya menjadi ibu tuh sebetulnya proses yang panjang ya, tidak semudah kayak mau beli gelas sih tinggal jalan ke toko. Itu juga butuh effort ya, ke toko terus bayar gitu. Tapi kan menjadi ibu itu proses yang kompleks. Mungkin jadi bapak ya udahlah ya, terima gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau bapak yang ideal di dunia ini pasti dia ada nervous juga dan ada gangguan psikologis juga. Karena dia apalagi pas terjadi kelahiran dia akan melihat seberapa dia mampu untuk mensupport dua manusia yang ada di depannya. Itu menjadi, itu sebetulnya kalau dari sisi, tapi kan kita fokus di ibu yang karena memang persiapan menjadi ibu dan dia yang akan membawa kehamilannya dan dia yang akan melahirkan, dan dia yang juga mungkin kalau di dalam budaya sekarang dia yang benar-benar lebih banyak waktu ke anak ya. Nanti kalau nggak ke anak nanti bilang ibu nggak benar. Wah gila ya Kak, ternyata jadi perempuan berat banget. Nggak jadi ibu gitu ya, yang mau jadi ibu nih Sobat Puan di rumah mungkin ya, ini ternyata berat sekali gitu. Laki-laki hanya naruh sperma udah dia pikir selesai gitu kan, karena ternyata dampaknya dan juga yang membawa itu kan banyak banget si perempuan kan. Lagi-lagi kalau misalnya hamilnya bermasalah, itu juga perempuan yang disalahkan. Padahal belum tentu karena perempuan, tapi bisa jadi karena sperma tadi ya Kak. Terus juga kalau misalnya ada kondisi kehamilan yang mungkin bermasalah, tapi yang ambil keputusan lagi-lagi nanti laki-lakinya, suaminya, atau ibunya, atau mertuanya. Tapi perempuan itu sendiri tidak ditanya gitu perasaan atau keputusan yang terbaik buat dirinya apa. Iya, itu juga salah satu komitmen yang perlu dipikirkan ya, bahwa ada banyak memang perempuan yang merasakan hal tersebut gitu, pas hamil keguguran disalahin gitu,
tidak menjaga kehamilan, bahkan sampai yang bela-belain berhenti dari kerjaan. Mungkin dia dididik sama orang tuanya sampai S1, S2, terus kemudian meninggalkan untuk punya anak demi bisa hamil punya anak, terus kemudian akhirnya dia terkungkung ya. Nah itu juga perlu dipikirkan sih gitu. Jadi ya banyak kompleksitas, termasuk juga bagaimana memikirkan juga faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi dari kalau misalnya dia sebagai biological mother ya, atau ibu yang memang melahirkan. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya harusnya disampaikan sebelum hamil. Jadi pada saat saya mau jadi ibu nih, pengen hamil, pengen jadi ibu yang hamil dan melahirkan. Oke, kalau mau jadi ibu yang hamil dan melahirkan, harusnya sih di dalam satu comprehensive sexual education ya, bahwa setiap kehamilan itu ada risiko loh gitu. Dan setiap orang berbeda-beda. Misalnya ada risiko-risiko di kehamilan muda, kehamilan trimester pertama itu sampai 12 mingguan, terus kemudian trimester kedua dan trimester ketiga itu berbeda-beda. Di kehamilan trimester pertama itu bisa aja tadi keguguran, perdarahan. Nah kalau dia udah terjadi flek-flek tuh dia harus seperti apa gitu ya, supaya karena ini kan sangat diinginkan dan direncanakannya, sehingga bagaimana kehamilan itu bisa tetap berlanjut dan aman. Terus kalau ada tanda-tanda bahaya lainnya, misalnya nyeri ulu hati yang hebat gitu, sakit kepala hebat, itu juga perlu tahu sih gitu. Apalagi untuk kehamilan pertama juga, kehamilan di awal-awal di trimester pertama itu suka ada mual muntah gitu. Itu responsnya beda-beda. Rata-rata perempuan memang mengalami suasana yang tidak enak dengan mual muntah. Nah, pada saat mual muntah ini ada gradingnya. Tapi seringan apapun mual muntah atau pusingnya itu masalah. Itu yang perlu dipahami oleh semua orang. Jadi jangan ya kan kamu hamil, ya udah sih santai aja, kan mual muntah itu terima aja gitu. Jadi nggak gitu juga. Aku pikir tahunya orang hamil itu akan mual atau muntah gitu. Jadi ternyata itu masalah. Sebetulnya itu hal yang baik. Mual muntah itu, pusing itu hal yang baik, artinya hormon beta HCG-nya tinggi yang menjaga kehamilannya. Tapi bukan berarti terus dibilang ya udah itu risiko kamu kan yang mau hamil gitu ya, terima aja gitu. Maksudnya kalau kemudian si perempuan ini cengeng, atau kemudian ya kadang-kadang keluhan itu suka dibilang cengeng ya, padahal sebetulnya dia hanya menyatakan ini keluhanku. Nah, orang di sekelilingnya perlu membantu dia untuk oke, apa yang bisa kami bantu untuk dirimu menjadi nyaman kan. Tapi kan masalahnya ya udah sih gitu. Nah, itu yang hal-hal yang sepele itu bisa kemudian men-shift yang tadinya secara psikologis dia down. Begini toh hamil. Mending enggak usah nih. Gitu. Mendingan enggak usah, atau ya udahlah dijalin, tapi aduh apalagi ya besok, atau apalagi besok itu. Jadi kan kita enggak tahu ya, psikologis dan emosional itu kan enggak kelihatan gitu. Kalau fisik enak kita bisa lihat. Jadi menyepelekan hal kecil itu jadi permasalahan besar sebetulnya kalau buat dari perspektifku sebagai bidan. Dan itu yang terjadi di masyarakat. Nah, dan juga tetapi ada yang memang dia punya risiko dan dia menuju ke komplikasi, itu adalah mual muntah yang hebat, nyeri ulu hati. Nah, itu harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat supaya mendapat penata laksanaan lebih baik. Karena itu udah nggak benar, karena harusnya mual muntah yang dia masih bisa manage. Saat perempuan itu sudah tidak bisa memanage, itu berarti risiko sebetulnya. Udah hati-hati itu menuju ke komplikasi. Terus kemudian nanti ada lagi risiko misalnya darah tinggi atau diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi karena kehamilan. Itu kenapa tuh, Kak? Ya itu karena memang metabolisme tubuh merespons pada saat dia hamil, kemudian mengganggu metabolisme terkait pemecahan gula ya, sehingga akhirnya dia diabetes gitu. Tapi dia hanya terjadi pada kehamilannya saja gitu. Jadi setelah melahirkan nanti. Setelah melahirkan harusnya baik, tapi kalau nggak ditreatment dengan baik nantinya itu bisa menetap menjadi diabetes. Ya
jadi diabetes seumur hidup. Seperti juga hipertensi. Ada hipertensi yang terstimulus karena kehamilan. Nah, kalau dia tidak ditreat dengan baik, pertama kehamilannya membahayakan dia, si ibu. Terus kemudian pertumbuhan janinnya akan tidak baik. Karena kan ada proses sirkulasi darah dan oksigen yang kurang baik pada saat kalau dengan ibu dengan hipertensi atau diabetes, sehingga bisa aja janinnya berat badan lahir rendah atau yang lainnya gitu. Yang paling sering adalah pertumbuhan janinnya juga kurang baik gitu. Nah, terus kemudian bisa ada juga yang namanya keracunan dalam kehamilan, itu preeklamsia gitu. Preeklamsia itu yang hit sekarang ya gitu. Jadi itu sebetulnya keracunan dalam kehamilan. Itu biasanya kenapa tuh faktornya? Karena dia hamil. Karena dia hamil. Jadi untuk menyelesaikan penyakitnya adalah untuk tidak hamil. Nah, ini kan perlu paham ya. Jadi pada saat dia makanya ada beberapa terapi yang dilakukan secara sisi medis. Kalau memang sudah berat banget, sudah ada teridentifikasi kerusakan organ, terutama organ yang bisa kita ukur tuh dari ginjalnya. Kalau urin proteinnya positifnya 1-2 terus naik jadi 3, nah itu tuh biasanya, dan dilihat keadaan umum ibu itu kurang baik dan membahayakan, itu dari sisi medis ada namanya terminasi kehamilan. Karena memang satu-satunya obat adalah mengeluarkan si janinnya gitu. Itu kan jadi berpacu ya, kalau ibu yang sangat menginginkan kehamilannya kan gimana kita bisa everybody happy gitu. Ibunya happy, sehat, sejahtera, dan karena dia sangat menginginkan si bayinya, janinnya kan, jadi bagaimana janin itu bisa lahir jadi bayi yang sehat. Nah, itu juga jadi penting, karena kalau kita juga kadang-kadang menolong salah satu, nanti setelahnya ibunya punya postpartum blues atau postpartum mental health dan traumatis dan lain-lain gitu. Nah, itu juga hal yang perlu dikonsiderin gitu. Jadi ada banyak risiko, bukan nakut-nakutin. Tapi tadi kayaknya lihat aku tarik nafas terus gitu. Takutnya nanti Dede nggak jadi trauma. Jadi bukannya nakut-nakutin, tapi itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa hamil itu tidak kayak nikah hamil gitu, punya anak. Jadi nggak sesimpel as that gitu. Jadi siklus hidup yang semua orang harus alami gitu. Nah, itu yang normalisasi hal tersebut itu yang menjadi problematik gitu. Itu yang kemudian salah satu juga yang perspektif itu juga berkontribusi terhadap kematian ibu di Indonesia, tingginya kematian ibu di Indonesia. Nah, itu kan belum diintervensi secara maksimal gitu. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, pada saat calon ibu ini paham dan disupport dengan banyak hal, paham ada banyak risiko-risiko, pasangannya juga paham, atau kalau dia memang single mom, paling nggak buat dirinya, paling nggak tuh perempuannya dulu tahu gitu, walaupun butuh support system ya, ada risiko-risiko yang akan dia hadapi, itu maka dia akan merencanakan dengan lebih matang, dan dia bisa mencari siapa tenaga kesehatan juga yang membuat dia nyaman, yang bisa, dan mencari-cari informasi terus bagaimana kalau itu ada gitu. Bukan berarti kan ada risiko-risiko itu terus kemudian dia nggak boleh hamil gitu, misalnya gitu. Misalnya di perencanaan ternyata ketahuan nih dia punya diabetes. Terus apakah terus kemudian perempuan itu nggak boleh hamil? Sedangkan yang nggak diabetes aja hamil bisa diabetes gitu. Nah, bukan berarti seperti itu. Jadi dia tetap bisa hamil, tapi mentreatment diabetesnya dengan baik, kemudian rutin pemeriksaan dan tahu resiko-resiko yang dialami. Betul. Kan, dan dia juga bisa berefleksi, saya tinggal di mana ini sekarang gitu kan? Ada rumah sakitnya gak gitu? Itu penting. Karena kalau udah dengan diabetes nggak bisa tuh lahir sama bidan saja. Perlu ada kolaborasi ketat dengan dokter spesialis, dan akan kalau lahir di bidan tuh hanya yang benar-benar tidak punya faktor risiko gitu, atau komplikasi itu nggak boleh gitu. Jadi kalau udah ada faktor risiko pemberat dan komplikasi, dia
harus lahir di sistem fasilitas kesehatan yang lebih lengkap ya seperti rumah sakit ya gitu. Nah itu kan perlu pertimbangan, artinya dia juga perlu berefleksi kemampuan ekonominya di mana gitu. Nah itu karena kan harusnya hostnya ibunya harusnya sehat ya, bukan gara-gara hamil terus kemudian dia jadi meninggal gitu. Jadi tidak boleh ada seseorang meninggal karena membawa kehidupan baru ke dunia gitu. Itu yang menjadi penting sekali. Dan bagaimana kita semua yang ada di lingkungan perempuan hamil itu bisa mendukung itu menjadi penting sebetulnya gitu. Jadi kalau ada temanku hamil tuh biasanya dia senang tuh suka berasa dimanja gitu karena ya memang kita support sistemnya dia gitu. Ya nikmatin lah itu privilege-mu gitu. Harusnya perempuan hamil tuh punya privilege seperti itu gitu. Kenapa? Karena memang dia harus happy. Kehamilan itu kalau dari si philosophy of care-nya bidan, kehamilan itu proses yang natural dan perlu membawa dia diinginkan oleh perempuan tersebut, membuat perempuan itu happy dan bahkan ada terminologi namanya birthgasm. Jadi pada saat melahirkan dia tuh akan seperti orgasme. Orgasme dia menjadi seorang ibu, jadi dia bisa menikmati puncak kehamilan pada saat dia mulai dia merencanakan, mulai dia hamil. Carrying membawa janinnya selama 9 bulan, terus kemudian dia melahirkan dengan cara yang dia inginkan dan sesuai dengan kebutuhannya ya. Sesuai dengan kebutuhannya, karena kan kalau sesuai dengan kebutuhan itu ada perempuan yang memang dia lebih membutuhkan operasi sesar dibandingkan dengan persalinan per vaginam gitu, karena itu sesuai kebutuhannya dan both are equal. tidak inikan, justru itulah cara kita menyelamatkan keduanya gitu. Terus kemudian dia merasa happy, transisi dia menjadi seorang ibu kayak perfect. Itu namanya birthgasm. Nah, itu jadi pengen hamil lagi tapi hati-hati ya, pengen hamil lagi rencanain dulu lagi. Oke. Ini menarik ya tadi soal support system itu nggak cuma di teman aja, di keluarga, tapi juga secara umum sebagai masyarakat. Itu kenapa ada prioritas di tempat-tempat umum untuk ibu, untuk anak gitu kan. Mungkin itu juga ya Kak yang menjadi salah satu alasannya bahwa memang kita harus memastikan ibu hamil ini happy, dapat tempat yang nyaman gitu kan. Dan anak juga dapat tempat yang aman gitu. Betul gitu. Jadi ya karena memang tadi ada risiko-risiko dan kerentanan yang mungkin terjadi pada perempuan hamil dan anak. Betul. Sehingga makanya dibutuhkan ya sama seperti teman-teman difabilitas ya, ibu-ibu lansia gitu. Karena kan kadang-kadang suka kayak orang-orang tuh meresponnya ya udah kan itu hamil kan komitmen lu ya udah terima aja, this is the world gitu kan, nggak begitu gitu. Tapi disitulah kita sebagai orang-orang yang bisa memberikan support system dan bagaimana sistem negara, sistem budaya masyarakat dan sampai sistem di keluarga terkecil itu mampu untuk menjadi support system yang baik untuk perempuan. Karena pada saat setiap kehamilan diinginkan dan direncanakan dengan baik, pastinya akan memberikan outcome yang lebih baik. Outcome yang lebih baik pada saat perempuan itu happy dan sejahtera, tentunya dia akan menjalankan hidupnya dengan happy. Dan kita bisa lihat lah anak-anaknya juga, perempuan gak happy aja dia bisa membesarkan anak menjadi happy. Gimana anak yang happy dan anak yang cerdas, apalagi kalau perempuannya happy dan sejahtera, bisa dibayangkan artinya manusia yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dan dijaga oleh perempuan tersebut itu tentunya akan baik. Bagaimana cara membuat perempuan itu happy dan sejahtera kan support system. Nggak bisa dia sendiri, walaupun dia aku siap apapun yang kulakukan ini terjadi, tapi pas sudah kejadian tetap aja pasti akan butuh support system, itu penting gitu. Nah, dan bagaimana sistem kesehatan juga harus bisa menjadi support system perempuan, itu menjadi penting karena keluarganya udah oke, support systemnya oke, dokternya, bidannya galak misalnya, waduh stres dia kan, bikin kapok, nggak mau lagi hamil nanti ketemu bidan ini sama dokter ini nih misalnya gitu kan. Itu juga
penting. Makanya kalau dari sisi bidan itu di dalam filosofi of care-nya bagaimana bidan juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain untuk memastikan perempuan itu sejahtera. Jadi porosnya itu di perempuan. Bagaimana perempuan itu sejahtera. Jadi bidan itu tidak bisa kerja sendiri. Bagaimana berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya atau juga tenaga non kesehatan. Kalau misalnya ada perempuan hamil datang dengan kekerasan, dia korban kekerasan kan. Dokter aja nggak cukup, psikolog aja nggak cukup, kayak harus bekerja sama pendamping hukum misalnya seperti itu. Itu bagian dari support system yang harus diciptakan oleh sistem kesehatan, gitu. Bukan hanya medisnya aja ya, tapi pas kita, wah ibu ini ditendang suaminya nih, kan dia butuh tuh pendampingan hukum, itu kan penting, gitu. Betul. Nah, ngomongin tadi soal resiko-resiko kan, resiko kehamilan kan banyak ya, dan faktornya juga bermacam-macam gitu kan, termasuk salah satunya support system. Tapi ada nggak faktor-faktor lain yang sebetulnya dia berkontribusi juga nih terhadap kesehatan kehamilan? Mungkin secara fisik ibu kah, atau fisik dari ayahnya kah, si pembawa sperma gitu? Iya. Kalau dari ayah tadi udah ada ya, kalau dia lifestyle-nya dia akan menentukan sperma macam apa yang dia berikan kepada perempuan gitu kan. Jadi jangan sampai dia berkontribusi terhadap kesakitan perempuan. Ingat kalau udah dirilis, perempuan yang akan menanggung semuanya the whole life. Itu aja yang itu penting. Dari sisi perempuan, dari sisi fisik kan tadi udah, dan ada memahami faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi. Itu juga perlu untuk persiapan. Dan sebetulnya juga dilihat ada faktor risiko lain, itu adalah yang paling sering yang kemarin sempat kontroversi juga itu ya di salah satu IG yang mengatakan bahwa rentan usia faktor usia itu juga menjadi salah satu hal yang perlu dikonsiderasi. Faktor gitu. Usia ibunya kan? Faktor usia ibu ya. Faktor usia bapak juga perlu, mungkin kalau bapaknya umur 65 tahun apakah masih bekerja, kecuali kalau dia sugar daddy. Itu juga penting. Dan ya sebagaimana perempuan untuk mendapatkan support system ya, kalau nanti suaminya juga usianya terlalu tua kan dia juga punya role sebagai bapak ya. Gitu. Dan ya tentunya ada kualitas-kualitas lain, kualitas yang mungkin bisa berdampak ke kualitas sperma kalau laki-laki nih dari sisinya. Jadi sebetulnya both side, laki-laki dan perempuan. Karena kan kita harus menghitung usia reproduktif itu bukan buat perempuan aja ya, tapi buat laki-laki juga. So imagine laki-laki 70 tahun hamilin perempuan tuh gimana sih? Gitu. Itu kan nggak oke juga ya gitu. Karena kan kita bicara tidak hanya usia reproduksi yang lama, tidak hanya karena sperma itu bisa dikeluarkan dan menghamili, tapi kita bicara biofisik, psikososial, emosional, kultural, dan juga bagaimana secara ekonomi kemampuannya untuk membesarkan anak. Nah, kalau yang di dalam medis sendiri memang ada rentan usia di antara 20 sampai 35 tahun, itu adalah usia yang direkomendasikan untuk perempuan hamil gitu. Namun ini juga perlu hati-hati karena masalahnya usia itu tidak menjadi salah satu tidak hanya faktor risiko tunggal. Gitu, tapi ada yang lain, dan yang lebih penting adalah bagaimana tadi perempuan memahami ketubuhannya dan bagaimana tubuh perempuan tersebut dan metabolisme yang ada di dalam tubuh dan psikologis emosionalnya dalam merespon kehamilan, gitu. Karena seperti kehamilan rentang 20-35 tahun kan sekarang kalau kita lihat angka kematian ibu juga banyak di rentang itu ya. Kalau berpikir kritis kok bisa, kan ini kan padahal direkomendasikan. Yang direkomendasikan harusnya aman, tapi kenapa nggak aman gitu? Karena kan ada faktor lain. Satu, dia di usia 20 udah hamil ke-4 misalnya, atau di hamil ke-3, itu kan hamil lebih dari 2 itu juga berisiko gitu. Apalagi udah hamil ke-4 udah grande, udah multi ya, multipara. Terus kalau lebih dari 4 grande multipara kalau dari bahasa medisnya. Nah itu juga menjadi faktor risiko. Sekarang dia umur 25 tahun, oke, tapi udah hamil ke-5. Ya kan itu problem. Jadi tidak bisa dilihat as single faktor. Karena ada faktor lain. Terus kemudian
dia usia 25 tahun, hamil pertama, dia dengan diabetes. Nah, itu kan ada faktor lain gitu. Atau dia dulunya hamil 25 tahun, terus kemudian dia pas hamil metabolismenya tidak berespons dengan baik. Itu tadi preeklamsi, keracunan dalam kehamilan, ibunya bengkak-bengkak, tensinya naik setelah 20 minggu ke atas ya. Nah, itu artinya tubuhnya tidak merespon dengan baik. Itu red flag. Red flag bukan buat ibu tapi buat tenaga kesehatan juga tuh. Itu perlu Bu, saat dia bisa ditreatment dengan baik dan melahirkan, karena kan goals kita bikin birthgasm ya, terlepas dia mau dalam keadaan komplikasi atau dia keadaan non komplikasi. Tapi setiap ibu yang berencana menjadi ibu, kita harus pastikan dituntun dan disupport untuk tadi menikmati menjadi seorang ibu birthgasm itu. Nah, kalau memang dia ada faktor risiko yang muncul yang dimana metabolismenya tubuhnya tidak merespon dengan baik, ya artinya bisa jadi dia stop di situ, tidak nambah lagi gitu. Jadi kadang-kadang usia kehamilan itu rentan usia itu dia membuat kita jadi misinterpretasi atau jadi fokus kita jadi satu gitu, padahal sebetulnya nggak itu gitu. Sama juga untuk tenaga kesehatan, karena sebagai tenaga kesehatan saya juga kalau ibunya udah hamil pertama umur 21 tahun dia preeklamsi, saya udah konselingin terus tuh. Kenapa? Karena ya hati-hati, karena bisa jadi ini terjadi lagi atau mungkin komplikasi yang lain. Dan setelah dia preeklamsi itu lahiran melewati nifas, dia perlu treatment terus tuh. Perlu treatment untuk memastikan kondisi jantungnya baik, ginjalnya, livernya, organ-organ dalamnya itu sudah kembali seperti semula, dan dia nggak bisa yang turun berat badan drastis, nanti akan memberatkan kerja jantung dan organ lainnya, dan itu perlu ditreat sebetulnya. Tidak kemudian preeklamsinya udah beres, ini ya udah bye gitu, baik-baik aja gitu. Baik-baik aja, habis itu boleh lah hamil lagi, boleh gitu. Ternyata ininya pendampingannya cukup panjang gitu. Dan jangan sampai ini menjadi hipertensi menetap atau ada penyakit lainnya. Nanti kan akhirnya kualitas hidupnya dia karena kehamilannya jadi tidak baik. Nah, juga perlu diedukasi, tidak ke perempuannya juga, ke suaminya, ke keluarganya gitu. Dan kayak preeklamsi itu bisa jadi juga dari faktor sperma gitu. Nah, jadi ada red flag gitu. Ini dia preeklamsi ini karena apa? Kalau emang udah karena faktor sperma kan tos-tosan lagi nih hamil berikutnya kan gitu. Jadi itu yang kemudian perlu dipahami sama setiap orang, karena kita bisa lihat kadang-kadang nih tenaga kesehatan dapat kasus ibu hamil, dapat pasien perempuan hamil 37 tahun, ditreat bener karena umurnya udah lewat 35 tahun yang direkomendasikan, tapi yang 20 sampai 25 tahun karena zona nyaman jadi nggak terlalu detail gitu. Nah, akhirnya ada miss. Nah, itulah makanya kalau saya tidak mau melihat itu sebagai sebagai patokan, betul, karena ada hal yang jauh lebih krusial dan penting, yaitu riwayat obstetri atau riwayat kehamilannya, dan juga bagaimana riwayat atau histori respons tubuhnya terhadap kehamilan. Pada saat historinya kurang baik, maka dia berapapun usianya dia, semuda apapun dia perlu hati-hati dan mungkin memikirkan untuk tidak menambahkan anak. Itu yang menjadi konsiderasi. Tapi kalau hamil di bawah usia 19 memang nggak boleh ya Kak ya? Jangankan hamil, hubungan seksual sih. Kalau bisa juga baiknya di umur 20 tahun. Baik buat laki-laki maupun perempuan. Karena bukan hanya kematangan organ reproduksi, tapi juga ada kematangan psikologis dan emosional. Karena kan hubungan seksual itu apalagi secara konstruksi itu adalah sebuah hal yang sakral, dan orang yang memandang hubungan seksual itu adalah sakral gitu, itu dia harus siap tidak hanya organnya saja, tapi psikologis, mentalnya ya, emosionalnya. Nanti terus
diceraiin bunuh diri gimana? Gitu misalnya, ya kan dia orang yang pertama berhubungan seksual, dia menikah sama saya gitu kan, terus tiba-tiba nggak cocok cerai, dia merasa kesakralannya rusak gitu kan, mental ininya nggak kuat, ya akhirnya menjadi mental health gitu kan, jadi permasalahan atau menjadi permasalahan sosial tambahan gitu, dia jadi nggak hidup happy, susah atau diputusin terus susah move on kan gitu. Walaupun sebetulnya nggak bisa juga dibilang nggak susah move on ya, karena kan setiap orang proses transisinya beda-beda, tapi pada saat dia berada dalam fase kematangan psikologis dan emosionalnya yang lebih siap, paling tidak dia bisa mengakomodir nanti kalau dampak-dampaknya gitu. Karena itu masih usia remaja. Iya, 20. Jadi sobat puan di rumah harus tahu nih, nggak boleh perkawinan anak. Perkawinan anak itu tidak dianjurkan atau Tidak dianjurkan. Dilarang. Iya, makanya ya kalau bisa juga jauh dari perkawinan anak, hubungan seksualnya coba dimulai di usia yang lebih matang secara psikologis dan secara organ reproduksinya. Dari sisi organ reproduksinya. Apalagi sampai hamil punya anak 20 tahun. Aduh, itu sangat-sangat tidak ya. Tidak dianjurkan, karena ini untuk yang terbaik ya untuk tubuh perempuan dan juga untuk pasangan. Dan untuk mencapai birthgasm tadi. Nah, ini notes-nya nih sobat puan di rumah gitu. Harus mencapai birthgasm. Dan pasangan itu juga bisa merasakan birthgasm itu loh. Bagaimana dia berdua memang sama-sama menyiapkan dengan baik birthgasm. Nah, biasanya saya kasih waktu untuk baby moon, jadinya honeymoon sama bayinya, berkenalan lagi dengan istrinya dan dirinya sendiri. Perempuannya juga sama, berkenalan sama bayinya, berkenalan sama dirinya sendiri lagi, sama suaminya, karena statusnya beda kan. Jadi ibu, dan perempuan itu mengalami grieving, kedukaan dalam tanda yang baik ya. Kenapa? Karena tadinya dia di dalam, terus dia tiba-tiba keluar, pisah kan, terjadi ada perpisahan. Perpisahan itu kan ada proses sedih juga ya, kehilangan juga ya gitu. Walaupun dia ada di depan mata gitu, tapi kalau betul-betul itu dijalani, birthgasm itu benar-benar berasa, dan dia akan merasa transisi itu bahwa wah ini di depan. Kadang suaminya juga, wah iya ya tadinya di dalam gitu kan, biasa pegang-pegang perutnya, terus mau ngapain nih? Nah itu pada saat baby moon itu sebenarnya banyak hal lagi yang mereka mempersiapkan. Mereka kayak kalau kita teamwork itu, ayo regrouping, ayo kita kenal lagi, kita siapa, kita mau ngapain. Terus dari sini what next gitu. Itu baby moon. Seandainya semua bisa merasakan hal seperti itu, enak sih ya. Ini giliran ngomongin ini aku sampai senyum-senyum ya. Jadi kepengen. Kalau tadi kan ini ya deg-degan gitu, tarik nafas terus. Tapi ternyata kalau ideal, mencapai situasi yang ideal tadi bersama pasangan sampai dengan birthgasm tadi, itu hal yang sangat membahagiakan gitu ya, sangat menyenangkan. Bukan mereka saja yang happy, tapi babynya happy, bidannya juga lebih happy lagi sama dokternya, karena kan nggak ada komplikasi, semua lancar. Pun kalau ada komplikasi, kalau ditemukan lebih cepat itu dan lebih cepat penata laksananya juga, itu akan aman untuk dan everybody bisa happy gitu. Itu dia sobat puan. Ternyata kalau kita ngomongin soal keidealan kehamilan gitu kan, atau menjadi seorang ibu, itu ternyata sangat-sangat membahagiakan ya, kalau bisa dilakukannya secara ideal dan yang terbaik gitu untuk si ibunya sendiri gitu. Nah, ini tadi kita ngobrol udah banyak banget nih kan. Ternyata udah waktunya nggak cukup kalau kita ngobrolin soal nggak bisa sebentar ya. Makin lama makin hot ya. Kayaknya mungkin harus ada episode berikutnya ya. Iya, boleh. Nah, mungkin ini terakhir kali ya Kak, pertanyaan terakhir untuk Kak Mitra. Sebetulnya kalau lihat situasi, nah ini ngomong situasi agak berat nih ya. Situasi di Indonesia. Mukanya langsung mengkerut nih. Langsung mikir, aduh perlu harapan nih. Iya, betul. Itu Kak, harapan-harapan Kak Mitra nih sebagai health system
Oh, tadi Spesialis, aduh spesialis berat. Aduh. sebagai health system spesialis nih. Kira-kira apa sih Kak untuk kesehatan ibu dan anak ke depan di Indonesia? Iya, aku ngelihat dari sosial dulu ya. Baik dari sisi kesehatan maupun sosial itu harapanku ini nggak tahu simpel nggak tahu ini. Kalau ditanyain harapan rada deg-degan gitu. Takutnya nanti kecewa. Sebagai bidan itu sebetulnya aku jatuh cinta sama profesi ini karena sebetulnya ada konsep natural. Natural itu bukan berarti anti dengan intervensi medis ya, bukan itu juga. Tapi bagaimana semua masyarakat awam dan juga tenaga kesehatan, budaya itu melihat perempuan itu sebagai subjek, itu menjadi penting satu. Kemudian menghargai waktu natural atau waktu alamiahnya perempuan. Jadi jangan dikit-dikit diintervensi. Tuh. Dia belum siap dipaksa-paksa untuk hamil. Dia belum siap dipaksa-paksa untuk nikah. Biarkan perempuan itu menikmati kehidupannya dan menentukan waktunya sesuai menentukan keputusannya sesuai dengan waktu alamiahnya dia. Waktu alamiahnya dia baru mau nikah 35 tahun ya udah biarin aja gitu. Terus waktu alamiahnya dia memutuskan yakin hamil di usia 37 tahun ya kita sebagai masyarakat, sebagai tenaga kesehatan kita mendukung gitu. Jadi karena kan itu hak. Gitu jadi bagaimana kita mendukung perempuan, melindungi perempuan untuk betul-betul menentukan keputusannya sesuai dengan waktu alamiahnya dia dan menempatkan perempuan itu sebagai subjek yang memiliki ketubuhan, yang memiliki hidupnya itu menjadi sangat penting. Gitu. Semoga itu harapan nggak muluk-muluk ya. Masa iya sih sulit gitu doang gitu loh, maksudnya ya udah sih biarin perempuannya mau apa, sebetulnya as simple as that sih gitu. Terserah perempuannya gitu. Percayalah perempuan itu juga manusia yang punya akal pikiran dan dia juga punya dia saat dia mengenali ketubuhannya, kita bantu kenali ketubuhannya, dia tahu kapan dia mengukur kemampuannya gitu. Mengenali psikologis mentalnya kan, emosionalnya dan kemampuan ekonomi dan kemampuan sosialnya dia kan dia pasti akan lebih tahu gitu. Nah kan kalau dari sisi program pemerintah ya ini agak berat ya. Berat banget ini kalau program pemerintah karena dari 2 periode ini kan digadang-gadang percepatan penurunan angka kematian ibu ya. Turun nggak tuh Kak? Ada penurunan. Ada penurunan gitu. Kita perlu apresiasi ya gitu. Tapi kayaknya perlu banyak penguatan sih. Balik lagi penguatannya adalah mari kita lihat perempuan itu sebagai subjek. Gitu bahwa proses kehamilan, proses menjadi seorang ibu itu adalah proses yang alamiah dan mari kita intervensi pada saat yang tepat gitu sehingga maksudnya intervensi kalau misalnya ada komplikasi baru kita di situ masuk medikalisasi ya gitu. Terus kemudian juga mendukung keputusan perempuan gitu. Jadi aku sangat memimpikan bahwa sistem kesehatan kita itu berperspektif perempuan, berperspektif pasien, di mana perempuan ataupun pasien itu menjadi subjek bukan objek. Bagaimana kemudian semua sistem ini dibangun, sistem kesehatan ini dibangun untuk percaya kepada perempuan, gitu, dan untuk mendukung perempuan itu sendiri. Pada saat keputusan perempuan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, karena keinginan dengan kebutuhan beda ya. Disitulah orang-orang yang ada di sistem kesehatan, tenaga kesehatan itu memampukan perempuan untuk mengambil keputusan dan bisa jadi perempuannya mampu, tapi sebetulnya dia nggak bisa karena ditahan oleh keluarganya. Nah itu bagaimana kemudian menjadi penting dan layanan yang adil dan merata. Layanan kesehatan yang adil dan merata, layanan kesehatan yang berkualitas secara merata itu menjadi penting, sehingga mungkin juga konsep-konsep penguatan di layanan primer dan task delegation, task shifting terhadap
tenaga kesehatan itu menjadi penting. Bagaimana kemudian merapikan leveling, merapikan kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan, dan percaya bahwa sistem yang dibangun sudah baik, dan percaya dengan tenaga kesehatan yang diberikan task shifting itu. Misalnya bidan, kan sekarang kan bidan bisa memberikan persalinan secara independen, secara tim untuk yang non faktor risiko ya gitu. Tapi kalau ada yang faktor risiko, ya itu nanti diukur, itu bisa nanti dengan tim bidan dengan dokter umum. Tapi yang dengan risiko berat maka baru ke rumah sakit, karena itu akan menjadi cost efektif. Selain itu juga tadi memastikan perempuan bisa merasakan orgasm gitu. Nah itu yang menjadi bagaimana pendekatan itu tuh nggak perlu yang high level banget gitu ya. Semuanya ditarik ke vertikal gitu. Padahal sebetulnya pendekatan yang decent, dan tadi kita mempercayai proses natural, itu sebetulnya akan cost efektif, dan aku sangat yakin itu akan lebih acceptable bagi masyarakat, dan aman untuk APBN ya dan APBD-nya. Dan untuk mencapai itu semua perlu ada keterlibatan perempuan di setiap kebijakan pemerintah, terutama kesehatan ibu dan anak. Iya, itu yang belum. Bagaimana keterlibatan perempuan yang bermakna di dalam setiap kebijakan, dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan pedoman-pedoman teknisnya. Karena mungkin dianggapnya ini kan urusan medis. Yang ngerasain siapa? Perempuan. Jadi perspektif medis perlu di-balance dengan perempuannya. Saat dan keterlibatan perempuan juga nggak boleh kayak patronisme, hanya yang penting ada aja formalitas gitu. Nggak seperti itu juga, tapi benar-benar perempuan itu terlibat dari berbagai macam karakter perempuan, dari perempuan mungkin dari Papua. Agak rumit, tapi sistem itu akan memperbaiki sistem sih harusnya. Harus dilibatkan. Harus. Dan pastinya bisa, sekarang kan bisa online. Iya, betul. Gitu. Tinggal klik ngobrol dengan di Papua, nggak usah diterbangin ke Jakarta. Iya, kalau sulit anggarannya. Iya. Gitu sih. Oke, Kak Mitra, terima kasih banyak sama-sama. Sudah mau hadir dan mengobrol panjang lebar. Semoga bermanfaat di Power Puan. Oke, itu dia tadi Sobat Puan. Gimana? Seru nggak obrolan kita hari ini dengan Kak Mitra? Seru kan? Dan pasti banyak banget nih Sobat Puan yang ternyata baru tahu, dan wah ternyata banyak sekali. Oke, itu dia Power Puan episode kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa buat Sobat Puan di rumah yang mau bertanya terkait kesehatan ibu dan anak ini bersama Kak Mitra, silahkan komen di bawah. Dan untuk update-update berikutnya terkait episode dan juga informasi-informasi terkait HKSR, jangan lupa follow dan subscribe YouTube-nya YKP, dan juga follow semua akun-akun sosmed YKP. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.